Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan ceramah saya, tapi pertama kita compare dulu ya teman-teman. Pertama, kita tahu kan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi sepertinya di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi deh. Oke, pertama kita akan berdialektika dulu. Kenapa itu tidak relevan lagi? Yang pertama, ilmu kita sudah tahu kan di Al-Maidah ayat 180 sampai 181 pada zaman dahulu, pada zaman masa-masa jahiliyah, orang-orang belum bisa berpikir tinggi untuk membuat diri mereka menjadi lebih berilmu dan lebih beradab. Jadi kita ambil kesimpulan kalau ilmu itu sama dengan adab. Kenapa? Ilmu itu sama dengan adab. Karena jikalau kita belajar lebih banyak, kita lebih memahami orang-orang di sekitar kita, kemudian kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, maka empati itu akan muncul sendirinya. Dan kemudian dari kita terus-terusan belajar, kemudian mencari ilmu lagi dan lagi, kita menemukan lagi hal-hal yang ada di dalam subur dunia, tetapi tidak sampai berlebihan untuk mengetahui zatnya. Oke, ini sendiri dijelaskan pada masa Nabi Idris dulu, di mana dia menemukan pena untuk kemajuan dan peradaban manusia. Nah, pada zaman dulu Nabi Idris itu membuat pena, kemudian membuat benang beberapa untuk kita pelajari, untuk kita mendapatkan baju yang sampai sekarang ini kita pakai. Kemudian dari perkembangan yang dia ciptakan secara kecil itu menghasilkan lebih banyak lagi ilmu pengetahuan untuk orang-orang realisasikan. Seperti kita ambil pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di sana perkembangan ilmu Al-Quran, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang lain itu sudah mulai maju dengan adanya beliau. Orang-orang yang dulu melakukan hal-hal yang di zaman dulu yang sangat zaman-zaman kegelapan itu bisa jadi berubah karena adanya pencerahan dari beliau. Dan kemudian kita bisa ambil ketika sudah sebelum zaman Renaissance, kawan-kawan. Di sana bukannya ada peradaban Islam yang lebih maju yang dinamakan Golden Age. Yang di sana ada tentang ilmu kedokteran yang dimanfaatkan oleh Ibnu Sina. Pada zaman dahulu, Ibnu Sina itu tidak seperti yang kita harapkan. Orang-orang di sana kan masih jahiliyah ya. Jadi dia ada saatnya dia dihina ataupun tidak dianggap sebagai orang Islam dikarenakan perbedaan pandangan saja. Tetapi dengan itu dia masih menerapkan ajaran agama di dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti kedokteran dan medis. Nah, kemudian kita bisa mencontoh lagi kebaikan-kebaikan lain dari Ibnu Sina. Kemudian selain ilmu kedokteran juga ada ilmu astronomi, kemudian selain ilmu astronomi juga ada ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kimia dan ilmu fisika. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali setelah di zaman Golden Age. Tetapi ironisnya, kenapa di zaman sekarang kita mendapatkan beberapa kalimat seperti adab lebih tinggi daripada ilmu, sedangkan pada zaman dahulu saja itu tuh ilmu itu lebih ditekankan, tapi ilmu itu datang seiring berjalannya adab juga. Jadi dengan ilmu, adab juga bisa bertumbuh, bukan adab yang diiringi dengan ilmu. Itu adalah logical fallacy atau kesalahan berpikir dari orang-orang yang mungkin belum bisa menyempurnakan metodologi dari hasil kesimpulannya. Itu tidak salah, adab juga bisa kita mengambil, juga bisa menjadikan quotes atau menjadikan kita motivasi agar kita juga bersikap lebih baik kepada orang-orang yang bahkan di bawah kita. Namun mereka kadang merupakan aspek terpenting, yaitu ilmu itu sendiri. Jadi dengan tingginya adab, mereka tidak bisa menyamaratakan dengan ilmu itu sendiri. Jadi yang perlu dikoreksi dari sini adalah tentang ilmu yang bisa seiringan dengan adab, bukan adab yang lebih tinggi daripada ilmu. Karena kesalahan berpikir itu sendiri, kita tahu banyak sekali kemungkinan orang-orang yang tidak ingin atau meremehkan ilmu pada umumnya. Jadi keakibat ini muncullah kemunduran berpikir. Tapi kemunduran berpikir ini juga bisa